Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Rohman, NIM 111910111 kelas 3 CTI. Di sini saya akan mengerjakan UAS metode numerik. Saya memilih soal yang nomor 1. Nah, kita lihat ini langkahnya. Angka pertama kita harus menentukan X1, X2 dengan sembarang bilangan. Nah, kemudian kita harus menghitung fungsinya atau fx1 atau fx2 nya. Nah, fxn tambah 1. Setelah itu kita cek apakah fungsi fx1 dan fx2 itu sama dengan 0. Yang namanya lebih kecil itu kan negatif, berarti salah satu dari fx1 dan fx2 nya adalah negatif. Kemudian kita hitung x nya ini kita ganti dengan xt ya. Kita hitung ini soalnya sudah saya tulis tadi ya. Ini kita tinggal kita jelaskan saja lah. Ini saya kerjakan tadi, sekarang tinggal kita kerjakan. Nah, xt ini tidak dapat karena sini ada titik A dan titik B yang di sini loh. Nah, di sini nah, di sini nah, ini dapat dari gradien antara titik A dan titik B. Nah, ini xn kan. Nah, ini dari sini ya, ini. Nah, perbedaannya regulasi metode ini perbedaannya adalah kalau di section method itu st nya rata-rata, kalau yang ini regulasinya didapat dari gradien. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai fungsi dari fxt ya. Setelah itu kita cek fx1. Nah, nilai kalau misalnya yang negatif, maka x2 nya kita ganti dengan xt. Nah, maka x1 nya juga ini tetap x1 nya, tapi kalau positif kita ganti f1 nya dengan xt. Ingat ya, dan x2 nya tetap. Kemudian setelah itu kita cek apakah fungsi f harga mutlak nxt itu lebih kecil dari t atau errornya sama dengan ya. Kalau misalnya iya, berarti si xt nya itu merupakan persamaan akar-akar yang kita cari. Kemudian kalau misalnya si fungsinya mutlak lebih besar dari t, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan berulang ke langkah ketiga, kembali ini ya. Ini kembali ke sini ke langkah ketiga sampai kita menemukan si harga mutlak fxt lebih kecil sama dengan e. Harus kembali ini ya, contohnya ya. Hitunglah salah satu akar dari persamaan akar yang ketiga fx langkah 3 plus x2 min x 3x min x min 3 dengan cek 0,001. Langkah-langkah penghitungannya menggunakan regulasi metode xn sama dengan 1 dan xn plus 1 sama dengan 2. Harga ini ditentukan sembarang nilainya. Nah, kemudian kita mencari fungsi dari xn dulu. Nah, ini fungsinya di soal yang ini pangkat 3. Nah, ini begitu saja yang xn tambah 1 2 kita. Nah, ini coba supaya lebih jelas. Untuk selanjutnya kita kalikan ya. Nah, ini kita kalikan seperti di sini ya. Min 12. Karena di sini negatif maka kurang dari 0 berarti ya. Ini kita harus xt dapat dari xn min
xn tambah 1 per xfn. Yang membedakannya sama yang bisection meter ini fungsinya. Yang membedakan di sini adalah fungsinya. Di sini kita 51 dikurangi negatif 4 kali 2 kurang 1 per 3 kurang negatif 4. Nah ini 1,57 142 ini. Setelah itu kita hitung ya fungsi x nya 1,5742 pangkat. Kita masukkan ke fungsi yang di soal. Nah kita dapat ini 1,3664 ini dapatnya. Kemudian cek nilai mutlaknya. Nah ini ya harga mutlaknya 13664 lebih besar dari E nya adalah 0,01 tadi yang di atas ini. Karena lebih besar dari 0,1 atau E, maka itu berlanjut berulang. Sekarang kita tentukan apakah xn diganti dengan xt atau kebalikannya ya, atau kebalikannya kita cek. Nah berarti fxt nya adalah negatif. Positif karena positif lebih besar dari 0, maka si xn nya kita ganti dengan xt. Jadi muncul xn yang baru yaitu xt ini 1,57142 dan tadi min 1,344. Sedangkan x2 nya tetap 2. Nah ini tetap 2. Maka langkah selanjutnya kalau misalnya proses berulang atau berlanjut, kita ke langkah ketiga mencari xt. Xt nya kita cari kembali ya, sampai kita menemukan si harga mutlaknya itu harus lebih kecil dari 0,001 dari sini. Kelebihan dari regularisasi ini adalah lebih cepat, regulasinya itu lebih cepat daripada dengan cara yang lain. Dan di sini kita juga bisa cek, kita juga bisa mengecek di Excel. Cuma sayangnya saya nggak punya laptop, jadi tidak bisa mengecek di Excel. Seharusnya ini dicek di Excel juga, tapi laptop gimana lagi, kita karena ujiannya kan ini mendadak, jadinya saya nggak sempat mau pinjam laptop kemana. Jadi kita dengan cara simple begini saja. Ini kita juga sama-sama masih belajar ya, jadinya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Nah sekian dari pekerjaan saya ini. Apabila ada kesalahan baik dalam ucapan atau penulisan, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar dan saya terhalang juga karena tidak punya laptop itu yang nomor 1. Jadi saya sulit sekali karena laptop saya yang di rumah itu sedang rusak, jadinya mohon dimaklumi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.